Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja kalian, semoga sehat-sehat aja. Yang susah rezekinya semoga dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini guys saya akan membahas tentang kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan bidadari surga. Sebelum kita mulai dan kita bahas, informasi story ini saya dapatkan dari berbagai macam ulasan, dari ceramahnya Ustadz pun juga saya dapat, dari artikelnya pun juga saya dapatkan guys, dan dari buku pun juga ada guys cerita ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari kita bahas dulu ke storynya ya guys. Let's go. Kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan bidadari ini bernama Julaibib radhiyallahu anhu guys. Beliau ini dari kecil hingga besar tidak mengenal yang namanya ayah dan ibu ya guys ya. Dia ini sebatang kara guys. Dan bentuk fisiknya ini pendek. Beliau ini juga memiliki kulit yang hitam. Dan beliau ini bentuk karakter postur tubuhnya ini agak bungkuk guys. Dan dia ini kakinya agak kotor ya guys ya. Kalau dibilang kotor lah ya, retak-retak gitu. Karena dia nggak memiliki alas kaki juga guys untuk membelinya. Bagi masyarakat Madinah, seorang yang tidak mempunyai nasab atau keturunan ini adalah aib yang memalukan guys. Alasan itulah membuat Julaibib ini begitu diasingkan dari Madinah ini guys. Sehingga dia ini merasa tidak berharga sedikit pun dia hidup di dunia ini guys. Ditambah lagi keseharian Julaibib ini yang serempangan guys. Dia lusuh dan jorok membuat orang-orang di sekitarnya tidak berkenan untuk mendekatinya guys. Alasan itulah membuat Julaibib begitu diasingkan oleh masyarakat sekitar hingga dia merasa tidak nyaman ya guys ya dengan hidupnya sendiri. Ada satu pemimpin dari kaum Bani Aslam yang bernama Abu Barsah guys. Dia ini pernah berkata tentang Julaibib ini guys kepada rakyatnya. Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya. Sampai dia berkata seperti itu guys. Namun demikian guys, karunia Allah ini tidak akan pernah salah guys kepada umatnya. Julaibib pun akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guys, dan dia bertekad untuk berada di barisan terdepan ketika sholat maupun berjihad guys dalam perang. Pada suatu hari Julaibib ini tinggalnya di Syufah Masjid Nabawi, ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guys. Rasulullah pun bertanya kepada Julaibib guys, tidakkah engkau menikah Julaibib? Lalu Julaibib menjawab guys, siapakah orang yang mau menikahi putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Kata Julaibib sambil tersenyum. Dan di hari berikutnya Julaibib pun kembali ditanya Rasulullah dengan pertanyaan yang sama guys. Dan Julaibib pun menjawab dengan hal yang sama berturut-turut. Sampai ketiga harinya Rasulullah pun bertanya dengan jawaban yang sama pun dilontarkan oleh Julaibib. Dan akhirnya Rasulullah pun menanyakan tentang kesiapannya kepada Julaibib. Dan Julaibib pun guys mengatakan dia siap kalau ada calon dari Rasulullah. Lalu singkat cerita pada hari ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar guys. Julaibib pun awalnya nggak tahu guys mau dibawa Rasul ini kemana. Nggak taunya ke tempat rumah pemimpin Ansar itu guys. Lalu Rasulullah pun nyamperin rumahnya guys. Dan diketoklah pintunya kan pemimpin Ansar ini. Dan akhirnya dibuka. Lalu Rasulullah pun mengatakan hal yang mengejutkan pemimpin Ansor ini guys. Lalu Rasulullah pun berkata, aku ingin menikahkan putri kalian. Sebelum kata Rasulullah ini selesai,
mengatakannya. Lalu mereka tuh gembira guys. Dikira mereka ini rasul yang mau menikah dengan anaknya mereka guys. Ya pasti mereka seneng lah kan mendengarnya setelah itu. Lalu setelah itu Rasul pun berkata lagi guys. Rasul mengatakan dan menjelaskan bahwa yang akan menikah itu bukan dirinya, melainkan Julaibib ini guys. Lalu sontak pemimpin Ansor ini terkejut guys, dan dia tuh kaget. Akhirnya dia meminta waktu untuk berdiskusi kepada keluarganya dan masuk ke kamar guys, kepada istrinya guys. Akan tetapi setelah rundingan itu, dia sama istrinya, pemimpin Ansor ini, istrinya nggak setuju guys, karena ngelihat fisiknya Julaibib ini kayak gimana ya, ya pemuda jorok lah ya, seperti itu ya, maaf ngomong. Nah, mereka nggak akan setuju karena ngelihat fisiknya begitu guys. Tapi kan Rasul yang milih kan ya guys ya. Ya siapapun pasti mau kalau udah ditunjuk sama Rasul sih sebenarnya ya. Nah, namun setelah pembicaraan itu pun mereka berdebat suami istri, dan kayaknya dia nggak setuju kan berdua. Lalu anaknya ini yang cewek yang dijodohkan ini mendengar guys perbincangan orang tuanya guys. Lalu anaknya nyamperin lah ibu dan bapaknya, dan dia pun berkata, apakah yang kalian bicarakan ini wahai ayah dan ibu? Lalu ibunya pun dan ayahnya berkatalah tentang perjodohannya. Lalu ternyata anaknya ini berbeda pendapat sama keluarganya guys. Lalu dia pun berkata, apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah? Demi Allah, kirimkan aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis itu guys. Mendengar jawaban gadis yang bijaksana itu guys, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah, jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Hingga akhirnya sang gadis itu guys dan Julaibib bertakdir untuk hidup bersama guys. Namun dalam waktu yang sebentar tapi guys, karena Julaibib akhirnya harus ikut perang. Waktu itu pas dia mau nikah itu dia ngelihat rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mau menuju ke medan perang guys. Nah, berlarilah Julaibib ini dari kediamannya itu ngejar Rasul. Lalu dia bertanya, mau kemana Rasul gitu kan dengan perlengkapan perang ini. Lalu Rasul itu menjawab, kami akan pergi berperang, berjihad katanya gitu kan. Perang ini guys, perang Uhud guys, pasti kalian udah pada tahu ya. Nah setelah itu Julaibib pun bertanya lagi guys, dia mau ikut dalam peperangan ini. Lalu Rasulullah membantahnya guys, karena dia kan baru nikah guys, malam pertama aja belum guys. Nah Rasulullah kan marah dan menyuruhnya untuk tidak ikut perang. Namun dia tidak menghiraukan nggak menghiraukan omongan Rasulullah guys. Dalam arti mungkin ini sangat baik juga buat dia guys, karena dia berpikir untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia langsung buru-buru pulang dan dia meminta izin kepada istrinya. Dengan kesolehan istrinya mengizinkanlah dia pergi guys, Julaibib ini. Lalu istrinya pun merasa dia belum memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada suaminya. Namun dengan keikhlasannya, dengan kebaikan istrinya dan berpikir untuk peperangan ini bahwa untuk melindungi Rasulullah, maka dia mengizinkanlah suaminya itu pergi guys. Akhirnya Julaibib dan Rasulullah pun diizinkan berangkat ke peperangan tersebut guys. Singkat cerita, peperangan itu terjadi dan akhirnya tewaslah banyak pasukan dari Rasulullah juga guys. Dan Rasul pun bertanya kepada pasukannya dan sahabat-sahabat Rasul lainnya, apakah kalian sudah mencari teman-teman kalian?
Terus mereka menjawab, "Sudah ya Rasul, si ini, si ini, si ini, si ini." Sudah, katanya gitu kan. Terus Rasul bertanya lagi dengan hal yang sama. Dan mereka menjawab lagi si ini, si ini, si ini, gitulah pokoknya kan. Dan terus Rasul akhirnya bertanya lagi. Lalu akhirnya sang Rasul menyuruh mencarinya. Setelah dicari lama-lama akhirnya ketemu guys. Hal tersebut mereka melihat Julaibib itu sudah tidak bernyawa dan dikelilingi 7 pasukan Quraisy guys. Jadi bisa dibilang Julaibib ini tewas setelah membunuh 7 pasukan Quraisy ini guys. Lalu akhirnya sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya dan menguburkan jasad Julaibib ini guys. Makanya dari itu guys, fisik ini dinilai Allah itu nggak pengaruh. Asalkan amal kita bagus, ibadah kita bagus, ya itu lebih utama ya guys ya. Oke lah guys, selesai sudah guys video saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and comment ya guys ya. See you next time, next video. Bye bye guys.